warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa STKIP Pangeran Dharma Kusuma akan mewawancarai pengelola rumah adat Panjalin yang berada di Kecamatan Sumberjaya. Selanjutnya kita langsung saja untuk bisa mewawancarai kepada pengelola rumah adat Panjalin. Oke, alhamdulillah kami semua sudah berada di rumah adat Panjalin. Kebetulan ini ada salah satu dari pengelola rumah adat Panjalin. Kami persilahkan. Sebelumnya perkenalan dulu, Pak. Oke ya, enggak. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Afif Komarudin. Kebetulan saya di sini sebagai pengelola atau bisa dikatakan jupel juru pelihara rumah adat Panjalin yang kebetulan diangkat oleh Kementerian Kebudayaan dan Purbakala BPCB Banten yang meliputi daerah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Banten. Itu pusatnya ya ada di Serang, Banten. Nah, lanjut mungkin ke sejarah atau gimana? Ya, untuk pertanyaannya, apa sejarahnya, gimana sejarah awal mulanya bisa munculnya rumah adat, berdirinya rumah adat di Panjalin? Rumah adat Panjalin ini dibentuk ataupun dibuat oleh salah satu santri yang mempunyai 3 garis keturunan, yaitu keturunan dari Kerajaan Pajajaran, keturunan dari Tagamabung, dan keturunan dari Kasepuhan Cirebon. Beliau bernama Raden Sanata. Beliau ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di kawasan Jawa bagian Barat, sekaligus mempertahankan wilayah Jawa bagian Barat yang pada saat itu terjadi gejolak perebutan kekuasaan, entah itu dari dalam negeri, salah satunya dari Kerajaan Mataram, dan dari luar negeri, ya salah satunya dari Hindia Belanda. Pada saat itu banyak yang ingin menguasai tanah wilayah Jawa bagian Barat, karena tanah Jawa bagian Barat ini konon katanya mempunyai potensi yang besar, salah satunya di bidang pangan. Nah, maka dari itu Raden Sanata ditugaskan sebagaimana mestinya. Raden Sanata itu adalah seorang santri, yaitu menyebarkan agama Islam dan mempertahankan wilayah Jawa bagian Barat. Raden Sanata berkelana dari ujung pesantrennya di Pagar Gunung, dari ujung gunung ke Liumunding sampai ke Kali Ciwaringin yang perbatasan sama Cirebon. Di sana ketemu sama Nyi Seruni. Nyi Seruni itu adalah putri dari salah satu utusan ataupun yang menjadi kesatria, kalau bisa dikatakan dari Kasepuhan Cirebon, yaitu putri dari Pangeran Syahroni, yang sama halnya beliau juga ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam. Akhirnya pada saat itu dijodohkanlah antara Raden Sanata dengan Nyi Seruni dengan 3 syarat, yaitu sandang, pangan, dan papan. Otomatis yang pertama dibuat itu adalah tempat tinggal, yaitu papan. Ditugaskanlah untuk membabat alas Panjalin. Panjalin ini diambil dari kata rotan, alas Panjalin. Jadi ini adalah dari kawasan Sepat sampai Babakan sampai ke Bongas, itu semuanya adalah alas Panjalin, hutan Panjalin, atau bisa dikatakan hutan rotan. Semuanya hutan, tidak ada nyawa satupun, hanya banyak penghuninya itu hewan-hewan buas dan burung yang berkicau. Akhirnya syaratnya itu yaitu membabat alas rotan ataupun alas Panjalin hanya mampu sampai ke perapatan secara manual. Akhirnya Buyut Sanata kembali lagi ke gurunya, yaitu Buyut Pagar Gunung, untuk mengatasi solusinya seperti apa. Dikasihlah bekal. Bekalnya yaitu 2 buah batu
yang fungsinya sebagai paneker. Paneker itu adalah korek api. Nah, dibakarlah dengan paneker tersebut, akhirnya hangus begitu saja sampai dijadikanlah Panjalin ini. Dan rumah Panjalin ini adalah syarat utama untuk dibuat, mempunyai syarat utama yang dibuat untuk meminang Yesroni, mempunyai filosofis tersendiri kenapa dibangunnya seperti ini. Karena orang katanya ketika zaman dahulu kala, rumah ketika membuat apapun itu harus mempunyai filosofi, tujuan, makna, dan arti tertentu. Dan ini dibuat pun tidak asal-asalan. Ini dibuat dari satu pohon jati raksasa. Dibuat dari satu pohon jati raksasa yang masih tumbuh ke akar-akarnya, sampai sekarang pun masih tumbuh ke akar-akarnya tanpa ditebang, hanya dipapras bagian samping-sampingnya. Dan dari satu pohon jati raksasa itu dijadikanlah 16 pondasi dan dinding-dinding yang lainnya. Itu filosofinya ataupun artinya, pesan kepada anak cucunya ataupun semua warganya, bahwa seumpama jangan sampai meninggalkan 17 rakaat dalam satu ruangan. Di samping itu banyak hal yang mengandung arti di sini. Seperti halnya, kenapa dibangunnya hanya sebatas 2 ruangan? Ruangan pertama itu adalah ruangan tempat istirahat, yang kedua adalah tamu. Kenapa? Itu mempunyai arti juga, bahwa seumpamanya setiap yang namanya kehidupan pasti berdampingan, ataupun ya itu sama halnya ada laki-laki, ada perempuan, ada kanan, ada kiri, semua kaitannya dengan kehidupan pasti berdampingan. Banyak hal yang perlu dikaji di sini, salah satunya bukan hanya itu saja. Contoh kecil, anak tangga. Anak tangga itu juga mempunyai filosofi. Kenapa dibuat anak tangga, dijadikan panggung, mempunyai filosofi juga. Anak tangga itu artinya ataupun pesan kepada semua, bahwa seumpamanya usahakan hidup itu jangan monoton ataupun mendatar. Usahakan hidup itu harus meningkat, dan meningkat. Dan ketika sudah di atas, jangan terleha-leha harus melihat ke atas terus. Ingatlah ada yang di bawah yang harus diulurkan tangan. Seperti itu. Masih banyak lagi cerita-cerita yang ada di sini yang perlu digali sama ataupun teteh-teteh di sini, seperti halnya ukiran, sketsa, semuanya mengandung arti. Mungkin sekilas penjelasan sejarah dari dibangunnya rumah adat ini, yaitu dari satu pohon jati raksasa tanpa ditebang, jadi masih tumbuh ke akar-akarnya. Ini dibangun dari abad ke-14, jadi 700 tahun lebih, sampai tangan dengan salah satu keturunannya, yaitu dari mamangnya. Mamangnya itu yaitu Prabu Siliwangi pertama, yang pada saat itu dari kerajaan Pajajaran mempercayai kepercayaan Sunda Wiwitan. Akhirnya bentrok arah dengan basic Buyut Sanata yang notabene santri. Walaupun bertentangan, tapi dengan tekad untuk menyebarkan agama Islam, ya akhirnya sampai sekarang pertumbuhan ataupun perkembangan peradaban manusia era keislaman tetap dijaga, bahkan rutin kegiatan Islam di sini masih dijaga. Dan dari segi ekonomi dulu di sini masih dari pada abad 14, sebelum Majalengka ditemukan, ini dulu ditemukan, Panjalin dulu ditemukan, bahkan sebelum adanya Wali Songo, Raden Sanata ataupun Pangeran Syahroni pertama kali menyebarkan agama Islam itu beliau ya menyebarkan agama Islam. Dari segi ekonominya beliau dulu masih berburu. Makanya kenapa ataupun bertani, kenapa dibangunnya rumah adat ini? Karena pertama pada saat itu ketika alas Panjalin ini ataupun alas rotan ini dibabat,
binatang buas itu lari terbirit-birit untuk mencari rumah ataupun tempat tinggalnya. Makanya ini sebagai perlindungan dari binatang buas, dan di bawahnya itu sebagai penyimpanan lahan tani ataupun lahan buru seperti itu. Dan akhirnya sampai sekarang ya Panjalin masih dikenal dari lahan pertaniannya yang luas seperti itu. Jadi mungkin dari segi ekonominya tidak lepas dari sejarah ataupun peradaban manusia era dahulu sampai sekarang masih tidak lepas. Pesantren Panjalin dan Panjalin tersebut akhirnya membuat lagi pesantren lagi, yaitu di Babakan. Nah, di Babakan buat lagi yaitu di Kempek, dan dengan metodenya yaitu dengan cara membuat ataupun bisa dikatakan membeat, kalau di sini membeat keturunannya agar jangan sampai ya sesuai dengan visinya, yaitu menyebarkan agama Islam, jangan sampai terhasut sama kepercayaan yang lain seperti itu. Nah, ini adalah pesantren pertama di Jawa bagian barat, yaitu di Panjalin, dan keturunan yang setelahnya akhirnya membuat pesantren lagi, yaitu Babakan, yang sekarang dikenal pesantren dikenal Cirebon mungkin, dan di Kempek seperti itu. Pada leluhurnya sih ya di sini. Iya, seperti itu. Metodenya mungkin seperti itu.